Selamat berjumpa kembali para sahabat Nadi pada program Edukasi Rohani pekan ini. Tema utama kita adalah hukum gereja. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama membahas satu pertanyaan yang simpel. Ada sakramen yang biasa diterima berkali-kali, kemudian diterima hanya sekali seumur hidup. Sakramen apa itu? Kita ketahui bersama, para sahabat Nadi, bahwa Gereja Katolik mempunyai 7 sakramen. Apa saja sakramen itu? Pertama, sakramen baptis. Kedua, sakramen penguatan atau krisma. Ketiga, sakramen ekaristi. Keempat, sakramen tobat. Kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Keenam, sakramen tahbisan. Dan ketujuh, sakramen perkawinan. Kemudian dari 7 sakramen ini ada yang bisa diterima atau boleh diterima berkali-kali. Misalkan sakramen ekaristi. Kita tiap hari merayakan ekaristi, atau yang mungkin tidak sempat merayakan ekaristi setiap hari, minimal seminggu sekali bisa menyambut komuni ketika imam atau pastor paroki datang ke komunitas kita, atau ke stasi kita, atau ke rukun, atau ke paroki kita untuk merayakan ekaristi. Selain itu, sakramen tobat juga dapat diterima berkali-kali. Nah, bagi orang beriman Kristiani yang mengalami kelemahan spiritual alias jatuh dalam dosa, ada sakramen tobat yang dapat diterima sebagai sarana rekonsiliasi baik dengan Allah, dengan gerejanya, maupun juga dalam relasi dengan sesama. Kemudian, untuk orang beriman Kristiani yang mengalami kelemahan fisik seperti sakit berat atau akan menjalani operasi yang berat, ada sakramen pengurapan orang sakit yang dapat diterima. Mungkin kita yang pernah mendampingi orang sakit, atau anggota keluarga kita yang sakit, atau teman kita yang sakit, dan sakitnya begitu berat, dia dapat memohon pengurapan. Sakramen ini, sakramen pengurapan untuk orang sakit, agar ia memperoleh kekuatan dari Allah dan pengampunan atas segala dosanya, dan jika Allah berkenan mengaruniakan kepadanya rahmat penyembuhan secara jasmani dan juga secara rohani. Nah, selain itu masih ada sakramen yang menjadi inisiasi Kristiani secara penuh. Jadi untuk menjadi orang Kristiani bersatu dalam persekutuan dengan Gereja Katolik secara penuh, itu ada 3 sakramen yang mesti diterima. Pertama yakni sakramen baptis, yang kedua sakramen krisma atau penguatan, dan ketiga sakramen ekaristi. Maka saudara-saudari atau para sahabat Nadi yang sudah menerima ketiga sakramen ini sudah mengalami inisiasi secara penuh sebagai anggota Gereja Katolik. Nah, selain sakramen-sakramen yang dengan kategori tadi kita sudah lihat, masih ada sakramen yang hanya diterima sekali seumur hidup. Sakramen apa itu? Dalam kanon 845 paragraf pertama dijelaskan ketiga sakramen yang hanya bisa diterima sekali seumur hidup atau tidak dapat diulang, yaitu pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen penguatan atau krisma. Dan yang ketiga, sakramen tahbisan suci. Hanya ketiga sakramen ini yang diterima sekali atau tidak dapat diulang. Mengapa? Karena sakramen-sakramen ini memberikan meterai atau tanda tak terhapuskan, indelabilis, pada si penerima. Maka kalau saudara-saudari atau para sahabat Nadi sudah menerima sakramen baptis secara sah, dan itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut ritus yang telah ditetapkan oleh gereja, maka sakramen itu hanya diterima sekali seumur hidup. Demikian juga dengan sakramen penguatan atau krisma serta sakramen tahbisan. Namun, dalam situasi khusus
sakramen ini dapat diterima dengan bersyarat. Mengapa? Karena ada terjadi misalkan keraguan, apakah si A misalkan sudah menerima sakramen baptis secara sah. Ini ada keraguan. Atau sakramen lain diterimanya ini apakah sungguh-sungguh diterima secara sah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik. Ketika keraguan itu mempunyai dasar, maka sakramen itu dapat diterimakan dengan bersyarat. Tentu sebelum diterimakan secara bersyarat sakramen itu, misalkan sakramen baptis, perlu diadakan penyelidikan secara saksama atau cermat. Demikian penjelasan dalam edukasi rohani pekan ini. Semoga bermanfaat bagi para sahabat nadi untuk semakin memahami kekayaan rohani dalam Gereja Katolik. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Salam sehat, salam nadi.